Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Cika Ramadhani. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 7 Buru kelas 9B. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Aku dan Semua Impianku, karya Syakila Fauzia. Aku Anastasia Kiran. Aku adalah perempuan yang berusia 17 tahun. Ya, lebih tepatnya aku kelas 3 SMA sekarang. Aku adalah anak tunggal dari keluarga yang jauh dari kata berada. Meskipun begitu, aku adalah salah satu seseorang yang punya mimpi besar untuk kuliah dan belajar di luar negeri, yaitu Oxford University. Aku selalu belajar dengan meminjam buku dari perpustakaan, kemudian juga dengan teman-temanku, dan tidak heran jika ruang kamarku juga dipenuhi oleh kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Meski aku baru terbangun dari tidurku, kemudian orang tuaku merupakan suatu hal yang membuat aku sangat yakin menempuh pendidikan yang lebih layak lagi. Yang ku tahu, kisah ini tidak bisa dijelaskan secara mudah. Kisah ini penuh rintangan dan perjuangan yang kadang membuatku menangis. Aku seringkali berkata, "Ya Allah, jika kali aku lelah, berikan aku semangat yang tak pernah berhenti, dan tetap berikan aku kekuatan untuk meneruskan harapanku." Ucapku jika lelah mulai menghalangiku. Dan aku tahu bagaimana rasanya harapan datang ketika selepas aku berjuang. Kadang terbesit dalam diriku, aku ingin sekali bisa menjadi mahasiswa dan pulang dengan membawa ucap syukur karena lulus. Suatu malam ketika aku sedang belajar, orang tuaku mengetuk pintu dan masuk ke kamarku. Dan orang tuaku berkata, "Anakku sayang, bolehkah kita berbicara sebentar?" Maka aku pun langsung mendengarkan dan memahami setiap perkataannya dengan sangat baik. Lalu ibuku melanjutkan perkataannya yang akan disampaikan. Ibu dan ayah tidak bisa memberikan apapun untukmu selain doa yang kami panjatkan. Dan apakah ibu boleh bertanya, apakah kamu yakin untuk kuliah di sana? Kami khawatir sekali, Nak, dengan biaya kamu kuliah di sana. Kami orang tidak berada, bahkan untuk makan sehari-hari pun kami susah. Sontak setelah mendengar ibu berbicara seperti itu, aku langsung menangis dan berkata, "Ibu, ayah, percaya kepadaku. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk kuliah di sana." Dan Natasha berjanji takkan membebani ibu dan ayah. Natasha sudah yakin, Bu, dengan pilihan Natasha sendiri. Yang terpenting, ibu dan ayah selalu mendoakanku, dan itu merupakan hal yang sangat berarti untukku. Ibu, ayah, sudah tidak usah terlalu dipikirkan. Nanti Natasha akan berusaha mencari solusinya. Ucapku seperti itu kepada ibu dan ayah. Setelah berbincangan itu, berbagai hal mengisi kekosongan di kepalaku. Berbagai solusi aku cari untuk menjawab semua pertanyaan di pikiranku. Aku berusaha terus mencari informasi dari buku, koran, pihak sekolah, dan lain-lain, dan menanyakan apakah ada beasiswa
yang bisa aku dapatkan untuk kuliah di sana. Dan hari demi hari, malam demi malam, aku selalu berdoa sama Allah untuk selalu memberikan kemudahan di setiap perjuanganku, dan berharap Allah memberikan aku jawaban dan hasil yang baik untukku. Setiap hari aku lewati dengan belajar yang lebih giat lagi. Aku belajar hingga larut malam. Aku melihat tulisan yang selalu ingin aku pahami. Ya, memang tidak mudah, namun ini perjuangan yang aku barengi dengan usaha doaku. Perjuangan yang tidak akan pernah berhenti. Kerja keras untuk ini akan terbalas lebih. Aku harap ini akan jadi kenangan yang akan aku ingat jika aku masuk universitas. Pagi hari saat aku datang sekolah, kabar baik datang padaku melewati guruku. Beliau berkata bahwa ada beasiswa untuk ke Oxford University, dan dengan bertambahan informasi bahwa hanya 10 orang yang lulus tes yang akan berkuliah di sana, dan beliau menyarankan aku untuk ikut, dan tes itu dilaksanakan 2 minggu ke depannya. Bisa dibayangkan betapa senangnya aku atas informasi itu. Aku pun pulang dan berbicara soal ini kepada kedua orang tuaku. Kemudian mereka bahagia sekali dan menangis terharu karena melihatku mempunyai kesempatan untuk kuliah di Oxford University. Sejak saat itu, orang tuaku selalu tak pernah berhenti menyemangatiku dan mendoakanku. Bersyukur rasanya ketika mimpimu memberikan peluang harapan untuk menggapainya. Aku pun tak lupa untuk meningkatkan kembali belajarku. Selalu berdoa karena Allah punya rencananya yang terbaik untukku. Bahkan aku pergi ke perpustakaan lebih sering dari sering yang sebelumnya. Aku rajin meminjam buku untuk aku pelajari. Akhirnya setelah beberapa minggu aku lewati, tibalah waktuku untuk tes, dan aku melaksanakan tes ini di sekolah dengan bertepatan pada hari Senin. Sebelum berangkat, aku tak lupa untuk selalu berpamitan dan meminta orang tuaku untuk mendoakan agar tesnya berjalan lancar. Dengan perasaan senang, deg-degan, dan juga penasaran menjadi satu dalam setiap langkah aku pergi ke sekolah. Aku pun tiba di sekolah dan memulai tes tersebut. Dengan ini aku serahkan kepada Allah, ucapku. Waktu demi waktu aku lewati dengan mengisi soal-soal nomor demi nomor. Aku doakan dan berharap bahwa itu jawaban terbaik. Setelah melewati perjuangan yang cukup menegangkan bagiku, akhirnya tes tersebut selesai dan aku mampu menjawab semua pertanyaan. Dan aku juga mendapatkan informasi bahwa hasil tesnya akan diumumkan seminggu setelah tes selesai dilaksanakan. Seminggu pun berlalu dan tak terasa hari demi hari yang penuh kekhawatiran akhirnya selesai. Penentuan berhasil, dapat beasiswa kuliah di Oxford University, dan pengumuman itu akan diumumkan di sekolah, dan aku sangat bersemangat untuk hari itu. Aku selalu berucap, jika aku lulus, aku akan sangat bersyukur karena pemberian dari Allah, dan hasilnya
Dengan ini aku ikut berlirih kalimat. Natasha Kiran masuk ke 10 peserta dan berhasil mendapatkan beasiswa kuliah di Oxford University. Rasanya senang, berpadu dengan sedih, terharu, dan tidak menyangka atas ini. Bayangkan saja dari 1000 peserta di Indonesia, aku adalah salah satu dari 10 besar yang keterima. Ini adalah awal di mana mimpiku yang penuh harapan. Aku pulang dengan berlari, langkah demi langkah. Aku rasakan kebahagiaan sehingga tiba di rumah. Aku memeluk kedua orang tuaku dan berterima kasih atas seluruh doanya. Tiada yang mampu diucapkan lagi selain rasa syukur. Orang tuaku pun sangat bahagia dan tiada henti mengucapkan selamat untukku dan mengatakan kepadaku bahwa aku adalah anak yang pekerja keras dan tekun, dan hasil kerja keras belajarku selama ini menghasilkan hasil terbaik juga. Semoga aku bisa meneruskan niatku membahagiakan orang tuaku. Oxford, tunggu aku datang ya. Kemudian bagiku tak ada yang tak mungkin jika kita berusaha dan berdoa. Sekian cerpen dari saya. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.